Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Saya sampaikan buat anak-anakku sekalian, Pak. Kita berjumpa pada pembelajaran jarak jauh kita untuk mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Kompetensi dasar pada kali ini adalah menerapkan perawatan engine manajemen sistem dan merawat berkala engine manajemen sistem. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari atau membedakan kendaraan yang menggunakan engine manajemen sistem dan tidak menggunakan engine manajemen sistem. Tentu engine manajemen sistem mempunyai kelebihan. Yang pertama performa engine dapat meningkat. Yang kedua, irit dalam penggunaan bahan bakar. Yang ketiga, tingkat emisi gas buang yang ramah lingkungan. Di dalam engine manajemen sistem terdapat 3 hal yang penting yang saling berkaitan. Yang pertama adalah sensor sebagai data awal, sebagai input. Yang kedua adalah ECU, engine control unit atau engine control module, sebagai pemogram yang diterima dari sensor. Aktuator ini sebagai pelaksana atau output. Jadi yang 3 komponen ini akan kita jelaskan berikut ini. Sensor. Sensor adalah sesuatu yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan lingkungan fisik atau kimia. Variabel keluaran dari sensor yang diubah menjadi besaran listrik disebut dengan transducer. Atau secara singkat, sensor ini adalah penerima signal yang akan diteruskan ke ECU. Yang kedua adalah ECU atau Engine Control Unit, sering juga disebut dengan ECM atau Engine Control Module. Adalah suatu alat untuk mengkalkulasikan data-data atau informasi yang diperoleh dari berbagai sensor yang ada pada kendaraan. Kemudian ECU akan mengolah data yang diterima tersebut untuk melakukan tindak lanjut menjalankan aktuator yang ada di kendaraan, atau bahasa singkatnya ECU ini adalah sebagai otaknya untuk memprogram apa yang diterima dari sensor. Berikutnya adalah aktuator. Aktuator merupakan perangkat yang dikontrol oleh ECU sebagai aktualisasi yang didasarkan pada data-data inputan dari sensor-sensor. Jadi ketiga ini adalah saling berkaitan di dalam engine manajemen sistem, baik itu input atau sensor, lalu ECU dan aktuator. Aktuator ini merupakan pelaksana dari apa yang diprogram pada ECU. Berikutnya adalah jenis-jenis sensor dan aktuator pada kendaraan. Jenis-jenis sensor yang pertama itu crankshaft position sensor, camshaft position sensor, engine coolant temperature, knock sensor, oxygen sensor atau O2 sensor, throttle position sensor, mass airflow sensor, intake air temperature sensor, manifold absolute pressure sensor, accelerator pedal position sensor. Itulah untuk sensornya. Aktuator itu terdiri dari beberapa jenis. 1 injektor, 2 fuel pump relay, 3 ignition coil, yang keempat idle speed control. Coba kita lihat pada letak sensor-sensor tersebut. Yang pertama adalah crankshaft position sensor, ini ya. Sensor yang pertama crankshaft position sensor. Yang kedua adalah camshaft position sensor, ini ya, camshaft position sensor. Yang ketiga adalah water temperature sensor. Yang keempat adalah knock sensor. Nah, kita lihat bagian-bagiannya. Yang kelima adalah oxygen sensor. Yang keenam adalah TPS atau throttle position sensor. Yang ketujuh adalah yang keenam tadi ya, untuk sensor semua. Sekarang mari kita bergerak ke aktuator ya. Injektor itu merupakan aktuator. Yang pertama adalah injektor, yang kedua adalah ignition coil with meter,
Yang ketiga adalah oil control valve. Yang keempat adalah ESC ya. Jadi itu perbedaannya, ada yang sensor, ada yang aktuator ya. Sensor tadi ini ya, untuk aktuator ini ESC, injektor, dan ignition coil serta oil control valve. Baik, satu lagi ada ECU. Letak ECU di sebelah sini ya, ECU atau ECM. Nah, bagaimana letak daripada komponen-komponen ini pada kendaraan? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Ketiga komponen itu, baik input, ECU maupun aktuator, akan kita lihat pada posisi di kendaraan. Yang pertama adalah engine coolant temperature sensor, berguna untuk mendeteksi air pada mesin. Yang kedua adalah intake air temperature sensor, berguna untuk mendeteksi suhu udara sebelum masuk ke throttle. Yang ketiga adalah throttle position sensor, berguna untuk mendeteksi bukaan throttle. Yang keempat adalah ini dia, akselerator pedal position, artinya untuk mengkonversi kedalaman injakan pedal lalu dikonversikan menjadi sinyal listrik dikirim ke ECU. Berikutnya adalah airflow sensor, berguna untuk mendeteksi aliran udara yang masuk ke intake. Yang berikutnya adalah absolute manifold pressure, artinya untuk mendeteksi tekanan udara yang ada dalam intake manifold. Berikutnya adalah crankshaft position sensor. Crankshaft position sensor berguna untuk mengetahui putaran mesin. Berikutnya adalah camshaft position sensor, berguna untuk mendeteksi posisi cam maupun top kompresi. Yang berikutnya adalah oksigen sensor, knock sensor. Knock sensor untuk mengetahui knocking pada mesin. Oksigen sensor untuk memeriksa atau mendeteksi emisi gas buang pada kendaraan, menentukan apakah bahan bakar terlalu kurus atau terlalu gemuk. ECU atau Engine Control Unit, berfungsi untuk mengatur kerja mesin dari proses starting, menyalakan busi, serta proses injeksi bahan bakar sampai proses pendinginan. Relay pompa berfungsi untuk mematikan kinerja pompa bahan bakar ketika mesin dalam keadaan mati. Berikutnya adalah injektor. Injektor berfungsi untuk menyemprotkan atau menginjeksikan bahan bakar berupa kabut ke dalam intake manifold maupun ke ruang bakar. Untuk aktuator berikutnya adalah idle speed control, berfungsi untuk mengontrol kecepatan idle atau stasioner pada kendaraan. Berikutnya adalah untuk aktuator, yaitu koil pengapian. Koil pengapian berfungsi untuk menaikkan koil pengapian. Koil pengapian berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik dari aki untuk diteruskan ke busi. Berikutnya adalah lamp indikator check engine atau lampu cek engine, berfungsi untuk memberi tanda kerusakan pada mesin. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak sudah menjelaskan bagaimana sensor, ECU maupun aktuator, maupun letak-letak di mana sensor, ECU maupun aktuator itu di dalam kendaraan maupun mesin. Demikianlah pembelajaran kita pada minggu ini. Saya mohon anak-anak sekalian dapat belajar dan mengulang-ulang video ini. Salam sehat.